laut etam tentangan Migdol, Mara Elim laut Teberau, padang gurun Sindok ka alus Rafidim, padang gurun Sinai Kibrot Tawa Haserot, Ritma Rimon Peros Libna Risa, Kehelata Hasyafer, Harada Makelot Tahatara, Nipka Hasmona Moserot. Jangan melawan Tuhan dengan bersungut-sungut, Benea akan horgit God. Yot bata Abrona Esion Geber, bukan ikut firman Allah. Kades gunung Hor Salmona Funon, obot reruntuhan Abarim, di Bondat Almon di Blataim, Gunung Abarim dataran Moab Gilgal. Inilah semua nama perkemahan, 40 tahun perjalanan padang gurun. Mari kita semua taat firman Tuhan dan masuk surga dengan diubah. Pakaiku ya Tuhan karena tak dayang kerja, hasil panen telah matang. Siapa yang sudah siap ku takkan terlelap, bangunlah dan kesana. Pakaiku Tuhan, pakaiku Tuhan, dari mesbahku penuh firman dan ku kan menunggu perintah-Mu. Oh pakaiku ya Tuhan. Yesus memanggil namun sedikit yang datang, walau ya terus mencari. Karena dalam kasih-Nya benih telah berbuah, mari tuai hasilnya. Pakaiku Tuhan, pakaiku Tuhan, dari mesbahku penuh firman dan ku kan menunggu perintah-Mu. Oh pakaiku ya Tuhan. Kemana Sang Juru Selamat memimpin kita, berikan semua kekuatan-Mu. Ya akan mampukan kita, mari segera bangun, bawa berkas padanya. Pakaiku Tuhan, pakaiku Tuhan, dari mesbahku penuh firman dan ku kan menunggu perintah-Mu. Oh pakaiku ya Tuhan, pakaiku Tuhan, pakaiku Tuhan, dari mesbahku penuh firman dan ku kan menunggu perintah-Mu. Oh pakaiku ya Tuhan. Anak-anak, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, mari kita lipat tangan dan berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Hari ini juga Allah Bapa telah mengumpulkan kami di hadapan firman Tuhan. Allah Bapa, tolong bantu kami agar kami bisa konsentrasi pada firman Tuhan dan bisa simpan firman ini di dalam hati kami, dan agar firman ini bertumbuh dan berbuah yang baik, dan kami bisa memberikan buah-buah yang baik kepada Allah Bapa. Allah Bapa, sebentar lagi kami mau dengar firman, tetapi jika ada roh-roh yang jahat mengganggu kami, tolong
mengusir semuanya ya Bapak. Dan dari awal pelajaran ini sampai selesai, Allah Bapa sertai kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang menang atas maut dan bangkit. Ayat pembacaan Alkitab hari ini adalah Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia udah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sesudah Yesus bangkit, banyak orang kudus yang telah meninggal pun keluar dari kubur. Kalau orang kudusnya meninggal, Tuhan anggap itu tidur. Nomor 1 kecil, ketika Yesus mati, tabir bait suci sobek dari atas sampai ke bawah. Yang ini yang kelihatan kayak korden, ini namanya tabir. Mari kita baca Matius 27, 50 sampai 51 bagian depan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kalau zaman dulu masuk ke bait suci, ada tempat khusus untuk imam-imam sama satu tempat khusus untuk imam besar. Mari kita lihat, ini namanya tempat kudus. Tempat kudus, kalau di tempat kudus sini, imam-imam boleh masuk. Tapi kalau tempat maha kudus, cuman imam besar aja boleh masuk. Imam besar pun cuma 1 tahun, 1 hari aja boleh masuk. Terus di tempat kudus dan tempat maha kudus, di tengahnya ada kayak korden kan, ini namanya tabir. Waktu Yesus mati, ini tabir ini terbelah dua dari atas ke bawah. Nomor 2 kecil. Lalu terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Tuhan anggap orang kudus meninggal itu tidur ya. Matius 27, 51 bagian belakang sampai 52. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Luar biasa ya. 3 kecil. Sesudah Yesus bangkit, banyak orang kudus yang telah bangkit pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Yerusalem dan banyak orang menyaksikan mereka. Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Waktu Yesus meninggal, banyak orang kudus, bukan orang biasa, orang kudus, orang yang percaya Tuhan baik-baik, itu dibangkitkan. Terus sesudah Yesus bangkit, mereka pun
masuk ke dalam kota Yerusalem dan banyak orang menyaksikan mereka. Luar biasa juga ya. 4 kecil. Kepala pasukan Roma pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Matius 27 ayat 54. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. 2 besar, imam-imam besar dan orang-orang Farisi memeteraikan batu yang menutup kuburan supaya Yesus tidak bisa bangkit. Imam-imam besar dan orang-orang Farisi ingat perkataan Yesus kalau ia akan bangkit lagi. Maka dengan persetujuan Pilatus, gubernur Yehuda, kuburan ditutup dengan batu dan dijaga. Di sini ada Pilatus. Pilatus itu orang Roma. Zaman itu Israel dijajah oleh Roma. Makanya rajanya Roma itu namanya Kaisar. Kaisar utus Pilatus biar Pilatus mengurus orang-orang Israel. Tetapi Yesus bangkit pada hari ketiga sesuai yang dikatakannya. Lalu imam-imam besar dan orang-orang Farisi memberikan uang kepada prajurit yang menjaga kuburan dan menyuruh mereka menyebarkan berita palsu kalau murid-murid telah mencuri mayat Yesus di malam hari. Kalau baca Alkitab ditulis imam-imam besar dan orang-orang Farisi ini cemburu pada Yesus, lalu membunuh Yesus. 3 besar, setelah bangkit, Yesus tinggal di bumi selama 40 hari dan menampakkan diri sebanyak 11 kali kepada murid-murid dan banyak orang. Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-murid dan kepada banyak orang untuk menguatkan iman mereka. Yang pertama kepada siapa? Maria Magdalena. Dan yang kedua, beberapa perempuan. Ketiganya ke siapa? Petrus. Kalau keempat, ke 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Kelimanya, murid-murid yang berkumpul di kamar atas. 6, murid-murid beserta Thomas. 7, murid-murid di Laut Tiberias. 8, 11 murid. 9, 500 seorang kudus. 10, Yakobus. 11, dan ketiga naik ke surga di Bukit Zaitun. Jadi sebanyak berapa kali? 11 sekali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan banyak orang. Yesus memberitahukan kepada orang-orang hal-hal yang mengenai kerajaan Allah selama 40 hari. Kebangkitan Yesus adalah pekerjaan penebusan Allah yang jelas dinyatakan di dunia ini. Percayalah pada kebangkitan Yesus dan menjadi anak yang memiliki iman yang lebih teguh. Mari kita baca ayat terakhir, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi
bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jika kita percaya akan kebangkitan Yesus, walaupun kita jatuh 100 kali, kita pasti bisa berdiri kembali 101 kalinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih hari ini kami belajar. Walaupun Yesus mati, tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit. Walaupun imam-imam besar, orang-orang Farisi cemburu Yesus dan membunuh Yesus dan mau ganggu kebangkitan Yesus, tetapi Yesus kalahkan semuanya dan bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus tinggal di bumi selama 40 hari dan menampakkan dirinya kepada murid-murid dan banyak orang. Itu untuk menguatkan iman murid-murid dan banyak orang yang percaya Yesus. Dan kami belajar, walaupun kami kadang lemah dan jatuh, kecewa, sedih, tetapi jika kita percaya Tuhan Yesus dengan kuat, kami walaupun jatuh 100 kali, tetapi ke 101 kalinya pasti bisa berdiri. Terima kasih ya Bapa. Dan selama seminggu ini juga Allah Bapa menjaga kami dengan firman Tuhan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.